Dengan keputusan rapat kerja DPR dengan pemerintah tadi malam, maka pilkada serentak sudah dipastikan akan digelar pada 9 Desember mendatang. Pemerintah menyatakan resiko tinggi penyebaran COVID-19 bisa diminimalisasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi pilkada serentak ini apakah justru akan bermanfaat bagi masyarakat atau ada mudaratnya kalau masyarakat akhirnya justru terpapar COVID-19. Nah, pagi ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, Sekretaris Satgas COVID-19 MUI Pusat, ada Mas Aan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga ada Daeng Hamid Awaludin, mantan Komisioner KPU. Selamat pagi semuanya, Kiai Khalil, selamat pagi Mas Aan. Pagi, selamat pagi. Pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, semoga sehat semua. Saya ke Mas Aan dulu. Mas Aan, berarti sudah tidak mungkin mundur lagi, tidak akan ada perbincangan lagi, pilkada akan berlangsung. Kenapa Komisi 2 meyakini bahwa pilkada ini akan berlangsung aman untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19? Ya, pertama saya ingin sampaikan sejak awal semangat ketika kita menunda tahapan pilkada dari September ke Desember, itu komitmen semuanya adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat. Itu yang menjadi komitmen kenapa waktu itu kita menunda pilkada September ke Desember. Nah, untuk menjamin soal keselamatan masyarakat, maka pada saat itu kita meminta agar KPU dalam setiap tahapan pilkada itu dituangkan dalam PKPU untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Dan itu terus-menerus kita evaluasi. Bahwa pada tahapan pendaftaran bakal calon, kemarin kita menemukan banyak pelanggaran. Karena pasangan calon secara sengaja maupun tidak sengaja, spontan dari pendukung, mereka mengantar ke KPU dengan jumlah massa yang cukup besar ya. Nah, ini juga menjadi evaluasi dan catatan kita. Dari tahapan krusial, dari mulai verifikasi faktual terkait dengan calon perorangan, dari mulai pemutakhiran data lewat coklit sampai ke pendaftaran pasangan calon, dari 3 tahapan yang krusial yang setelah dijalani, itu di tahapan pendaftaran calon. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka ketika kita memutuskan tetap tanggal 9 Desember dilakukan pilkada, walaupun kita juga mempertimbangkan semua masukan dari masyarakat terkait termasuk dari PBNU, maka kita meminta jaminan untuk menjaga keselamatan masyarakat agar KPU merevisi kembali PKPU-nya. Yaitu pertama tadi secara tegas harus melarang bentuk-bentuk kampanye yang melibatkan masyarakat banyak. Jadi kalau sebelumnya kita dengar konser boleh, pasar-pasar mungkin masyarakat boleh, jalan bersama boleh, ini masih bolehkah semua itu, khususnya konser-konser musik? Semua dilarang sama kita. Semua sudah dilarang? Semua dilarang dan semua menggunakan daring. Yang kedua, sebagai bentuk pelarangan itu, kita akan meminta penegakan hukum secara tegas. Dan yang ketiga, kita akan memberikan sanksi secara tegas. Bahkan kita mengusulkan sampai ke tingkat diskualifikasi terhadap pasangan calon yang memang secara sengaja dan berturut-turut melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID. Nah, ini satu hal yang kita lakukan. Nah, yang kedua juga kita meminta untuk dilakukan rekapitulasi elektronik kan gitu. Ini juga kita mintakan. Yang berikutnya terkait juga nanti pada saat pungut hitung, dengan kita sebelumnya kita sudah mensimulasikan akan dilakukan secara bergelombang mereka yang datang ke TPS, tapi setelah KPU memberikan simulasi waktu itu tidak cukup, maka kita juga meminta KPU untuk membuat sebuah alternatif, misalnya bagi mereka yang rentan usia di atas 55 ke atas misalnya, untuk didatangi ke tempat masing-masing. Hal seperti itu kita udah bicarakan. Mas Aan, nanti mungkin teknisnya kita ke arah sana. Saya mau minta tanggapan dulu dari Daeng Hamid dan juga dari Kiai Khalil terkait dengan itu tadi bahwa Komisi 2 juga meminta jaminan bahwa keselamatan masyarakat ini bisa dijaga. Apakah itu bisa dilaksanakan di ratusan titik di mana pilkada ini akan dilangsungkan? Saya minta tanggapan dari Daeng Hamid dulu. Apakah menurut Daeng ini bisa
dilaksanakan, apakah sesederhana kedengarannya begitu, Deng? Jadi gini ya, tanpa pemilu kada, kita lihat statistik aja sekarang. Tingkat penyebaran semakin meluas, kuantitas orang yang terjangkit semakin meluas, ya. Kemudian penetrasi COVID itu hampir semua level dan struktur masyarakat sudah terjangkit. Coba lihat, kurang apa protokolnya yang namanya menteri? Menteri aja terpapar, ya, pelaksana pemilu, ketua KPU, anggota KPU sampai ketua KPU daerah. Jadi tanpa ada pemilu kada dulu deh. Kita lihat statistik, ya, tidak ada gelagat menurun. Kemudian tingkat penyebaran semakin luas. Nah, setelah kita lihat angka ini, kita masukkan variabel pemilu kada, ya kan? Variabel pemilu kada, terutama dalam masa kampanye, ya kan? Saya paham semua harapan penegakan hukum, harapan adanya pengetatan, harapan protokol, itu harapan. Nanti kita lihat di lapangan. Tapi terlepas dari itu, angka statistik ini mau diapakan ini? Tingkat penyebaran yang semakin naik, tingkat perluasan dan penetrasi semua struktur sudah masuk. Ya, bagaimana ini Anda menjawabnya semua ini? Jadi itu aja dulu deh kita bicara. Oke. Tidak ada gelagat penurunan. Bahkan tanpa pilkada. Oke, itu tanggapan dari Deng Hamid. Saya mau tanggapan dari Kiai Kholil. Ya, terima kasih. Kita coba lihat angkanya. Ada 9 provinsi, ada 224 kabupaten, ada 37 kota yang akan pilkada. Kira-kira kita sudah biasa tidak disiplin protokol kesehatan. Nah, dengan tadi dari Pak Saan yang kayak kesannya mudah dan ringan, tapi penetrasi di masyarakat itu sulit. Yang kedua yang harus dipikirkan adalah kalau kita umat beragama, ini sebagian saya tidak khutbah Jumat mulai kemarin PSBB kedua, karena beberapa masjid sudah ditiadakan Jumatannya demi menghormati terhadap satu keputusan dari pemerintah kita. Yang kedua adalah secara sains kita memang harus menghindari keburukan, itu dilakukan daripada kemaslahatan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Sekarang kesehatan mana yang lebih maslahah atau lebih mafsadah dengan persoalan politik ini. Dan politik ini tidak menyebabkan kita nikios, tapi ketika berkenaan dengan kesehatan akan menyebabkan kepada kita kerusakan. Tadi disampaikan oleh Pak Hamid Awwaluddin bahwa statistik sudah menunjukkan bahwa kita naiknya drastis. Nah, sekarang komitmennya sebenarnya dari awal didahulukan kesehatan atau didahulukan lainnya. Nyatanya kita belum bisa melihara kesehatan. Seandainya bisa disiplin seperti yang dijelaskan oleh Pak Saan Mustafa, mungkin iya. Yang kedua, kita kan masih manual. Tadi orang yang nggak bisa datang didatengin. Apakah didatengin tidak berarti bermasalah kalau yang datang juga petugas KPU yang kena OTG Resiko juga begitu ya bagi Resiko juga. pemilih. Kita belum bisa bermain secara digital. Kalau kita bisa digital barangkali mungkin masih memungkinkan, tapi nyatanya kita masih belum biasa digital, hanya berapa persen yang bisa memanfaatkan digital itu. Oleh karena itu menurut saya perlu dipertimbangkan kembali masalah dan mafsadahnya. Tentu darul mafasid, hifdzun nafsi, memelihara jiwa, kesehatan dan kehidupan kita didahulukan daripada yang semuanya yang lain itu. Oke. Kalau Kiai Kholil masih mendesak untuk dipertimbangkan kembali, tapi pemerintah dan DPR karena kalau sudah sepakat begini, akan adakah pertimbangan kembali, Mas Saan, atau rasanya akan lanjut saja kalau peraturannya sudah dimatangkan begitu, maka ini akan langsung berlanjut saja pada 9 Desember? Ya, kita tentu juga tetap istilahnya tidak mengunci terhadap semua kemungkinan-kemungkinan yang ada. Karena memang salah satu klausul Perpu nomor 2 yang sudah jadi undang-undang itu juga memungkinkan untuk itu. Tapi kita akan lihat nanti mencermati dinamika tadi apa yang disampaikan oleh Bang Hamid maupun oleh Kiai Kholil, tentu itu semua kan akan menjadi sebuah bahan untuk kita evaluasi dalam perjalanannya ke depan. Nah, terkait tadi catatan-catatan yang disampaikan Bang Hamid maupun Kiai Kholil, misalnya gini, kita juga sudah meminta dan sudah menerapkan ketika
penyelenggara pemilu mau melakukan aktivitasnya, misalnya yang sebelumnya pemutakhiran data. Pemutakhiran data itu kan penyelenggara ad hoc mendatangi rumah-rumah pemilih, termasuk ketika saya tercatat sebagai pemilih di Kerawang, mereka datang ke tempat saya misalnya untuk mencocokkan terkait dengan data yang ada. Ini sebagai contoh. Dan tentu mereka sudah di rapid test, mereka menggunakan protokol kesehatan, itu mereka rapid. Nah, mereka yang reaktif tentu tidak diizinkan untuk menjalankan tugas tersebut. Sama ketika misalnya pada hari H pemungutan dan hitung suara itu, semua petugas penyelenggara ad hoc, baik PPK, PPS sampai ke tingkat TPS, itu mereka harus menjalani rapid test. Nggak mungkin mereka tidak menjalani rapid test karena itu beresiko. Jadi ketika mereka mendatangi rumah pemilih karena kita memang tidak memungkinkan e-voting, yang kita lagi setuju adalah rekapitulasinya dari TPS langsung ke kabupaten atau ke provinsi. Itu semua harus dilakukan rapid test. Jadi hal-hal seperti itu sudah kita sampaikan, dan itu sudah menjadi sebuah ketentuan yang harus dipatuhi. Mas An, kalau saya tangkap dari apa yang dikatakan dari Hamid dan juga Khairul Khalil tadi, yang dikhawatirkan adalah adanya rasa penyederhanaan dari pelaksanaan tersebut. Kalau tadi misalkan saya contohkan, Mas Aan mengatakan semua harus dites dulu sebelum bisa menemui masyarakat. Itu hanya salah satu aspek, Mas Aan. Kalau dia sudah rapid test tapi selalu maskernya ditaruh di dagu, maka sama saja. Toh rapid test juga tidak membuktikan apakah dia positif atau negatif, hanya bisa mendeteksi apakah dia reaktif. Itu saja. Jadi, dan ini hanya katakan itu terjadi di satu wilayah. Sementara ada ratusan wilayah. Kalau separuhnya saja ada ketidaktaatan dalam mencuci tangan saja, atau memakai masker saja, atau tesnya tidak akurat saja, maka kemungkinan terjadi klaster untuk angka yang sebegini besar, maka sangat besar begitu, Mas Aan. Jadi terasa penyederhanaan tidak kalau kita anggap bahwa dengan rapid test, dengan penghimbauan, dengan jaminan bahwa akan diawasi, maka semua akan aman? Enggak, kita sekali lagi, semangat kita, tekad kita bukan melakukan sebuah penyederhanaan. Kita juga meminta sampai detil dan berpikirnya rigid kita kan. Karena kita juga tidak mau beresiko. Semua tidak mau beresiko, dan kita seperti yang disampaikan oleh Bang Hamid maupun Pak Kiai Khalil, bahwa kemanusiaan itu kan di atas segalanya. Dan itu kita menjunjung prinsip itu. Nah, karena kita menjunjung prinsip itu, sekali lagi, penyelenggara kita minta komitmen dan kemauannya untuk bisa mentaati itu semua. Itu harus dimulai dari penyelenggaranya. Baru terhadap pemilihnya. Itu satu hal ya yang kita minta. Yang kedua, kita juga meminta update tiap hari, terutama di daerah yang melakukan pilkada. Update itu bukan hanya status daerahnya. Misalnya daerah ini, misalnya kalau di Jawa Barat saya contohkan, ada 8 pilkada. Misalnya bukan misalnya Depok, daerah zonanya merah atau Cianjur misalnya biru, Sukabumi seperti apa. Kita tidak hanya meminta status zona di daerah yang pilkada, apakah dia merah, hitam, hijau, atau kuning, tapi juga kita meminta update tiap hari itu berapa dari total yang terpapar tiap hari secara nasional, itu kontribusi dari daerah yang pilkada itu seberapa besar dari total nasional. Dan kalau kita turunkan ke 270 provinsi kabupaten kota, itu masing-masing penyebarannya berapa di tiap harinya. Nah, dengan kita bisa mendapatkan update data tersebut itu, maka kita nanti bisa mereview dan mengevaluasi terkait dengan dinamika ke depannya. Jadi ini juga tentu yang menjadi hal kita yang penting untuk kita cermati semua. Saya kembali ke Daeng Hamid, sejauh apa, karena Anda juga mantan komisioner KPU, sejauh apa data-data yang dikatakan Pak Saan tadi bisa benar-benar, ini saya anggap ini data besar begitu, mengingat kita mau melihat detail dari tiap-tiap wilayah. Begini ya, kita lihat nature dari COVID. Penyebarannya bisa dari benda tidak bergerak, bisa dari benda bergerak. Ya,
Buktinya sekarang, Anda mau duduk, Anda semprot itu kursi kan? Ya. Anda semprot meja karena Anda ketakutan. Ada virus di situ. Itu jelas-jelas benda tidak bergerak. Bagaimana lagi dengan benda bergerak? Manusia. Kan movable itu kan? Anda susah deteksi nih yang beginian. Nah, tidak sesederhana itu dalam penyelenggaraan pemilu terutama berhadapan kerumunan massa. Saya kasih contoh dulu ya. Contoh simpel. Dulu waktu saya KPU, kita buat aturan ketat tentang larangan memasang bendera saja di jalan tol. Ternyata partai-partai besar ya yang miliknya menteri, miliknya siapa tetap pasang. Ini contoh simpel sekali deh. Kurang apa sadar hukumnya semua bapak-bapak level atas itu. Nah, bagaimana dengan kerumunan massa pendukung? Ya. Mungkin calonnya bagus, ya, sadar protokol, taat asas, kemudian partai pendukungnya juga sama, tetapi yang namanya pendukung itu susah sekali, Bu. Sangat susah sekali itu mengaturnya. Dan tidak mungkin langsung kita tarik, masukkan ke penjara kan? Ya. Nanti kita dianggap lagi pelanggaran HAM atau pukul. Nggak mungkin. Nah, hal-hal teknis begini sedianya menjadi pertimbangan untuk tidak melanjutkan. Ya, toh begini, saya hargai teman-teman DPR bersama pemerintah dalam menyikapi Perpu nomor 2 tahun 2020 karena memang di situ sangat fleksibel. Penundaan pemilu kada itu fleksibel, tidak perlu membuat aturan baru. Cukup DPR duduk bersama dengan pemerintah, dengan KPU. Saya sangat hargai fleksibilitas itu. Nah, harapan saya sebagai rakyat yang ketakutan dengan ini, ya digunakanlah peluang itu pasal 122. Duduk bersama kembali. Karena begini, Bung ya, kita ini kan susah sekali memprediksi apa yang terjadi kalau penyelenggaraan tanggal 9 Desember kelak itu, sebagian terbesar rakyat pemilih ketakutan datang memilih. Artinya apa? Ya, voter turnout rendah sekali. Kalau voter turnout rendah, artinya partisipasi rakyat terhadap pemilu rendah, itu akan membawa efek legitimasi orang yang akan kita pilih kalau rendah pemilihnya. Itu yang harus dipertimbangkan juga. Legitimasi orang yang terpilih dengan voter turnout yang rendah, itu pasti tidak ada. Jadi buat apa kita selenggarakan kalau legitimasi orang yang kita pilih itu rendah sekali. Yeah. Nah, ini bayangan-bayangan saya yang akan membuat persoalan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Oke. Saya ke Holil, kalau Anda sendiri melihat oke lah kalau ini harus dilaksanakan begitu. Maka apa yang harus dilakukan agar benar-benar tercapai apa yang disepakati oleh pemerintah dan DPR tadi bahwa semua protokol dilaksanakan dengan tertib dan pilkada bisa dilaksanakan dengan lancar tanpa menimbulkan klaster, atau bagi Anda hal seperti itu rasanya masih jauh dari pelaksanaan, mengingat apa yang dikatakan Daeng Hamid tadi, masyarakat atau pendukungnya ini yang lebih sulit untuk diatur? Ya, yang pertama saya juga belum tahu aturan yang akan dibuat oleh KPU dan kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan DPR. Tetapi saya juga masih mengira-ngira semua kalau dilaksanakan secara serentak, padahal kita kan ada wilayah PSBB. Ya. Ada daerah yang dilaksanakan disuruh pengetatan karena fluktuasi peningkatan dari orang yang terkena penyebaran itu adalah tinggi, seperti di Jakarta. Berarti kan sekarang pemerintah sendiri dan DPR itu lupa kalau itu tidak ya, kalau tidak dipikirkan di daerah yang rawan dianggap sama dengan yang tidak rawan. Berarti sign of COVID-nya ini belum muncul di sini, lebih kepada soal politiknya yang muncul daripada persoalan kesehatan. Ini penilaian saya pribadi, kalau nanti tidak tercatat di dalam aturan itu membedakan antara daerah yang rawan dengan daerah yang tidak rawan. Maka kalau itu belum dibuat, tentu harus dipertimbangkan kalau memang dilaksanakan
mana wilayah hijau, mana wilayah oranye atau kuning, mana wilayah merah. Artinya di tempat yang merah itu beda aturannya dengan yang kuning dan hijau. Bahkan barangkali di daerah yang merah tidak bisa dilaksanakan, bisa ditunda. Tapi wilayah yang hijau dari 224 kabupaten, 37 kota, lalu ada di 9 provinsi, ada 105 juta pemilih yang perlu kita ingat. Dan kita ini sepertinya belum mengatakan demokrasi kalau belum berkerumun. Sementara semboyannya COVID 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak. Nah, kita sekarang seperti tadi Pak Hamid Audi mengatakan tentang partisipasi kita ketika bicara demokrasi. Kalau sekadar bagaimana rutinitas dilakukan, sementara tidak mendapat legitimasi dari publik, bahkan barangkali orang mengatakan itu adalah main-main saja atau akal-akalan saja, kan namanya berkompetisi, bisa saja pemilih tertentu itu ada halangan-halangan untuk memilih, sementara pendukung tertentu melakukan untuk memilih. Ini kan persoalan hukum baru yang dicurigai di dalam kompetisi kita, yang kita juga, saya pengalaman dulu menjadi wakil ketua panitia pengawas pemilu ya, yang bagaimana kompetisi politisi seperti tadi Pak Hamid tadi sampaikan, menaruh bendera di tol macam-macam itu. Pada saat kompetisi kesadaran hukum mungkin bisa dieliminir. Sportivitas kita juga bisa lebih mengecil. Nah, kondisi seperti sekarang ini saya khawatir legitimasi demokrasi kita juga kurang baik. Di samping barangkali kebutuhan-kebutuhan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan bahayanya tentang kehidupan kita yang sekarang mulai menurun ini, biaya pilkada bisa mereka free. Persoalan jejaring sosial dipakai untuk kebutuhan masyarakat, mengembalikan ekonomi masyarakat itu lebih penting daripada persoalan politik. Dan ini hanya ditunda, bukan berarti selamanya. Kecuali di daerah yang memang itu adalah rawan, dengan pemimpinnya memang harus segera diganti dengan pemimpin yang baru. Baik, nanti apakah sebenarnya pilkada ini memang mau tidak mau tetap harus dilaksanakan-kah? Mengingat tadi ada beberapa alasan seperti kekosongan jabatan di sejumlah kekosongan kekuasaan di sejumlah daerah. Apakah hal seperti ini juga menjadi pertimbangan mengapa pilkada tetap dilaksanakan? Kita akan bahas nanti, masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi usai jeda berikut ini. Lagi di Sapa Indonesia Pagi kita masih membahas mengenai pilkada yang rencananya akan tetap dilangsungkan pada 9 Desember nanti. Saya ke Daeng Hamid. Daeng Hamid, kalau mempermasalahkan mengenai kekosongan kekuasaan, ini kan juga menjadi sesuatu yang akhirnya masyarakat tidak bisa terlayani dengan baik karena adanya kekosongan tersebut. Apakah ini menjadi masalah utama mengapa pilkada ini memang harus dilangsungkan pada tahun ini dan tidak ditunda lagi? Ya, begitu alasan yang dikemukakan. Tapi kalau kita lihat angka dulu. Sekali lagi angka ya. Berapa jumlah kepala daerah, wali kota, bupati, dan gubernur yang masa jabatannya habis tahun depan kan? Ya, baru habis tahun depan kan? Ada yang mungkin sampai April atau Mei. Setelah itu, katakanlah ya, April, Mei, Maret, tahun depan baru habis. Kan ada mekanisme baku yang sudah dituangkan dalam undang-undang. Ada PLT untuk sementara kan, yang bisa menjalankan. Jadi menurut saya untuk beberapa bulan ke depan, insya Allah tidak akan terjadi kekosongan pemerintahan. Tetap, dan selama ini mekanisme PLT semua berjalan baik. Tidak ada masyarakat yang mengeluh kalau ada PLT, karena itu sifatnya transisi. Jadi kalau asumsinya kekosongan pemerintahan, pelayanan menurun, sudah dibuktikan selama ini dengan mekanisme PLT, itu tidak terjadi. Sekali lagi, masih banyak bupati, banyak wali kota yang masa jabatannya baru habis tahun depan. Kalau itu alasannya. Tapi di sisi lain, ini juga kan walaupun katakanlah diundur ke tahun depan, ini pun kita masih belum tahu pandemi ini akan berapa lama lagi. Jadi mau sampai kapan kita akan mengundur begitu? Ya, begini ya. Pemerintah sendiri kan mengatakan ke kita, ya sudah berhubungan dengan Cina, ya membawa vaksin dan memberi harapan. Kalau itu mau dipakai berarti harapan tentang mendapatkan vaksin kita diberikan beberapa minggu terakhir ini berarti kontradiktif dong dengan imajinasi bahwa itu tidak akan ada perbaikan ke depan tentang COVID ini. Menurut saya, kita berikhtiar saja ya dengan cara menunda pemilu kada, berikhtiar menekan
laju berkembangbiakan COVID ini. Itu ikhtiar nyata demi kemaslahatan. Karena tujuannya orang memilih pemerintah, memilih orang yang memerintah secara demokratis, itu kan antara lain mensejahterakan rakyat, menghindarkan rakyat dari penyakit, dan meminimalkan rakyat untuk mati. Kan tujuannya begitu kan? Nah, kalau tujuan mulianya memilih pemimpin seperti itu, sementara ada variabel yang jelas-jelas ya memungkinkan orang sakit, memungkinkan orang mati, ya kontradiktif dong dengan tujuan mulia kita. Iya kan? Kan ini kan logikanya sederhana sebenarnya. Sederhana sekali. Mas Aan, benarkah bahwa memang alasan terbesarnya adalah itu tadi, khawatirnya ada kekosongan kekuasaan di beberapa daerah, atau memang ada alasan kuat lainnya yang akhirnya tetap mendesak pilkada harus dilaksanakan pada tahun ini? Ya, pertama memang alasan kekosongan. Memang tadi seperti Bang Hamid sampaikan, hampir rata-rata sebagian besar kepala daerah itu habis masa jabatannya, akhir masa jabatannya itu di bulan Januari, Februari. Jadi bulan Februari, Januari itu mereka rata-rata habis ya. Yang sampai bulan Maret, April itu ya sebagian kecil lah, nggak terlalu banyak. Jadi, nah ini bukan hanya semata-mata terkait dengan soal pelayanan yang bisa dilakukan oleh PLT. Tapi di tengah situasi seperti hari ini, di mana kita sedang menghadapi sebuah krisis ya, akibat pandemi COVID, dan krisis ini bukan hanya utamanya adalah kesehatan, tapi kan berdampak kepada semua hal, termasuk ekonomi, sosial, dan juga politik. Nah, terkait dengan itu, maka kita membutuhkan sebuah kepemimpinan di daerah-daerah, terutama di 270 daerah ini, adalah kepemimpinan yang memiliki legitimasi yang kuat. Nah, legitimasi yang kuat itu kan yang didapatkan dari rakyat, yang dipilih oleh rakyat, bukan oleh yang diletakkan oleh sebagai PLT yang ditunjuk. Tapi Mas Aan, saya potong di situ. Bagaimana dengan apa yang tadi sempat dikatakan Daeng Hamid, terbukti di banyak daerah lainnya yang tetap, bahkan di negara-negara lain yang tetap melaksanakan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah mereka, terbukti partisipasinya menurun, bahkan bisa puluhan persen menurunnya begitu. Jadi kalau berbicara legitimasi, tidakkah justru akan lebih terlegitimasi kalau dilangsungkan pada saat kondisi sudah lebih normal? Enggak, ini juga menjadi komitmen kita di awal ya. Kalau misalnya dibaca semua risalah rapat dari mulai awal pandemi dan kita berkomitmen menunda pilkada di bulan Maret waktu itu, saya ingat rapat pertama tanggal 30 Maret ketika sidang pertama DPR dibuka. 30 Maret kita membuka masa sidang dan sorenya langsung Komisi 2 mengundang KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mendagri untuk rapat itu dan sepakat menunda. Nah, menunda itu ada dua hal pertimbangannya. Pertama adalah terkait dengan keselamatan masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana di tengah pandemi pelaksanaan pilkada tidak menegasikan yang namanya kualitas demokrasi. Jadi kualitas demokrasi itu juga tetap harus terjaga. Jadi tidak boleh hanya ala kadarnya, hanya memenuhi syarat sebuah pilkada. Nah, di mana ukuran kualitas demokrasi itu tadi, maka semua prinsip-prinsip utama demokrasi itu harus diterapkan di semua tahapan pilkada. Pertama, dari mulai pendaftaran pemilih. Tidak boleh ada satupun warga negara yang mereka punya hak pilih itu terabaikan haknya sehingga mereka tidak terdaftar sebagai pemilih. Nah, ini semua sudah kita pertimbangkan, termasuk di dalamnya adalah partisipasi. Maka kita pun meminta kepada KPU bahwa tingkat partisipasi pemilih itu tidak boleh lebih rendah daripada situasi normal. Dan mereka berkomitmen untuk menjaga tingkat partisipasi itu tetap minimal di 75%. Tapi kan tidak ada yang bisa menjamin hal itu, Pak San. Ya emang sama dengan tidak ada yang bisa menjamin kapan pandemi ini akan berakhir. Saya tidak mau berapologi misalnya dengan membandingkan di negara-negara yang tingkat pandeminya tinggi, mereka juga tetap melakukan pemilu. Misalnya kayak di Amerika. Amerika itu pemilu nasional.
tanggal 6 November kalau nggak salah pemilu presiden dan sebagainya. Tingkat pandemi di mereka juga begitu tinggi. Tapi saya tidak mau berapologi seperti itu. Tapi saya ingin memberikan bahwa apa yang disampaikan Dan Hamid maupun Kiai Khalil itu tetap akan menjadi catatan-catatan bagi Komisi 2 untuk dijadikan sebagai bahan review dan evaluasi dalam setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU. Jadi kita selalu dalam tiap minggu akan melakukan review dan tahapan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai Khalil misalnya. Bagaimana membedakan daerah yang merah, hijau, kuning, hitam dalam PSBB dan daerah PSBB. Nah, untuk bisa melakukan itu, maka kita juga meminta agar KPU, Mendagri itu senantiasa berkoordinasi dengan Satgas. Dengan Satgas COVID-19 untuk mengupdate daerah-daerah yang tadi saya sampaikan, 270 itu tadi. Dari update itu akan diketahuan. Misalnya kalau DKI, karena nggak ada pilkada DKI, kita abaikan misalnya. Walaupun mobilitas masyarakat di DKI kan nggak bisa kita tutup juga. Bisa saja dia datang ke Depok misalnya, kan? Bisa saja dia datang ke Kerawang, misalnya yang pilkada. Tapi kita akan meminta misalnya, contoh Jawa Barat, Jawa Tengah, misalnya Jawa Timur. Kita anggap deh daerah-daerah yang selama ini paparan COVID-nya tinggi, dan kita minta update dari 8 daerah di Jawa Barat mana dikategorikan, mana yang merah, mana yang hijau. Nah ini tentu akan berbeda juga nanti terkait dengan soal penyikapannya. Jadi berarti apa yang disampaikan Kiai Khalil itu tentu akan jadi sekali lagi catatan kita semua. Berarti ada kemungkinan kalau memang penundaan dilakukan di sebagian kota, kabupaten atau provinsi gitu. Apakah itu yang memungkinkan kalau memang dideteksi itu zona merah dan tingkat bahaya lebih tinggi? Dalam undang-undang juga kan mengatur ada yang namanya bencana lokal. Jadi ada bencana lokal ketika misalnya di daerah itu memang ini kan sekali lagi ini kan bencana non alam. Dan kita kategorikan ini sebagai bencana nasional. Maka dikeluarkanlah Perpu menunda pilkada sampai Desember kemarin. Nah di dalam undang-undang juga ada yang namanya bencana lokal. Misalnya daerah-daerah itu ternyata bencana non alamnya, penyebaran COVID-nya tinggi misalnya dan masuk dalam kategori zona hitam atau merah, itu mungkin saja di daerah itu misalnya kita undur misalnya. Dan dalam undang-undang itu kan memungkinkan. Baik. Jadi hal-hal seperti itu sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bang Hamid maupun Kiai Khalil sekali lagi ini senantiasa menjadi catatan bahan bagi DPR terutama Komisi 2 untuk terus melakukan review dan evaluasi terkait dengan dinamika perkembangan COVID-19. Karena memang itu yang menjadi ini kita semua. Baik, saya ke Kiai Khalil. Ada mungkin polemik di masyarakat sendiri begitu. Kita tahu bahwa kondisi sekarang, apalagi zona merah, bahkan sebuah zona yang tadinya kuning menjadi hijau pun, kita tidak akan lantas mengajak semua orang untuk keluar rumah. Tetap saja menjaga jarak itu menjadi satu hal. Tetap saja kalau tidak perlu jangan keluar, walaupun kita di zona hijau, karena kita selalu ada kemungkinan menjadi zona kuning atau bahkan meningkat lagi menjadi zona merah. Ancaman pandemi masih ada begitu. Jadi pada saat pilkada ini akan berlangsung, mungkin saya bayangkan kalau saya menjadi Kiai Khalil yang dimintai pendapat oleh MUI, bagaimana dari Satgas, apakah kita harus menyarankan orang di rumah atau justru menyarankan orang keluar rumah agar suara pemilih tetap besar. Saya mungkin pusing menjadi Kiai Khalil nanti. Apa yang harus saya sarankan kepada masyarakat gitu? Bagaimana tuh menjawabnya, Kiai? Ya tentunya kami akan sinergi ya dengan Satgas Nasional, akan bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama memang input kepada kami dari para medis kita. Sains menjadi landasan agama itu dibuktikan pada saat pandemi COVID-19 ini. Agama mengikuti perkembangan dari sains itu lalu merespon untuk memberikan jawaban itu. Oleh karena itu setiap fenomena akan melahirkan perubahan-perubahan hukum. Jadi kalau bilang, wah hukum Islam tidak konsisten, paling konsisten dengan kemaslahatan. Jadi diubah posisinya dari sholat Jumat itu wajib menjadi tidak wajib, karena konsisten untuk menjaga kemaslahatan manusia, itu nafsu tadi. Oleh karena itu, pada saat kami melihat kondisi di masing-masing tempat akan berbeda hukum. Maka tadi kami terima kasih kepada Pak Saan,
Mustafa yang menjawab tentang bagaimana kemungkinan ada wilayah yang berbeda-beda, maka juga proses hukumnya pun di dalam Islam berbeda. Di daerah yang tentu rawan, kami minta memperketat kampanyenya, bagaimana memperketat aturannya, yang kita pahami seringkali kita ini tidak bisa mendisiplinkan penggunaan masker, apalagi nanti berkenaan dengan ada nafsu kekuasaan, ada nafsu persaingan, yang itu digerakkan yang seakan-akan tidak tahu menahu, tapi sebenarnya masyarakat digerakkan, kan mungkin terjadi seperti itu. Nah, disitulah kita yang minta koordinasi dengan penuh dan juga tindakan tegas sampai diskualifikasi kepada calon itu, karena biasanya mereka bergerak, nggak mungkin lah bergerak kalau nggak direstui oleh calonnya. Semua pasti ada restunya, ada timnya. Jadi kalau ada bergerak dan itu melanggar aturan, itu pasti ada sambungannya dengan ya calonnya itu sendiri. Oleh karena itu, kami ingin satu kata antara pemerintah dan juga dari kami yang menjaga kesehatan di aspek masyarakat, tentu ingin masyarakat juga berpartisipasi utuh, punya legitimasi kekuasaan, punya legitimasi demokrasi, tapi kita memang lebih dulu adalah menyayangkan dan kami lebih dulu juga himayah, melindungi terhadap kesehatan masyarakat ini, menjaga jiwa dan menjaga bagaimana kita lebih baik di masa yang akan datang dengan tentu menjaga kesehatan masyarakat itu. Ya, kita hanya bisa berharap bahwa ini menjadi komitmen dari semua pihak, termasuk mereka atau khususnya mereka yang akan maju dalam pilkada, karena mereka lah yang akan menggerakkan massa, mereka lah yang akan menjumpai masyarakat. Jadi harus menjadi perhatian semua pihak dan kita harapkan komitmen yang tadi sempat dikatakan oleh Pak Saan benar-benar dijalankan oleh semua pihak, Pak, yang sudah disepakati antara DPR dan juga pemerintah, terutama juga dengan pihak-pihak yang nanti akan berkompetisi di pilkada. Saya mau berterima kasih kepada semuanya. Deng Hamid, terima kasih banyak. Pak Saan, terima kasih banyak. Kiai Khalil, terima kasih banyak atas waktunya dan juga komentarnya dan opininya di dialog kita pada pagi hari ini. Semoga sehat semua, semoga lancar semua. Amin. Terima kasih.